Sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Nanti teman-teman jawab cakep ya. Oke. Terus samudra naik kapal selam. Cakep. Udaranya panas juga lembab. Kalau saya nanti memberikan salam, teman-teman jangan lupa jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita saling memuji dan syukur atas nikmat yang Tuhan berikan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada pertemuan kali ini. Selamat siang semuanya. Berdirinya saya di sini untuk presentasi, bukan untuk presentasi. Karena presentasi hanya bikin sakit hati. Maka dari itu, perkenalkan saya Vina Mutiara Santo. Sangat senang rasanya saya bisa membuat presentasi hari ini di hadapan teman-teman semua. Dalam waktu ke depan, saya akan membahas dan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai superkomputer. Sebelumnya, teman-teman ada yang mau tahu belum apa sih superkomputer itu? Jadi superkomputer adalah suatu komputer yang kuat dengan arsitektur, komponen, dan juga sumber daya yang memberikan daya komputasi dari suatu data yang sangat besar. Nah, superkomputer ini dimaksudkan, maksudnya ini kayak suatu komputer canggih yang dengan kinerja super atau tinggi yang dilengkapi teknologi di atas rata-rata komputer biasa. Superkomputer ini dapat membantu tugas komputasi yang rumit dan berfokus pada kemampuan dan kapasitas perhitungan yang efektif dengan biaya yang efisien untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang besar maupun yang kecil. Nah, komputer ini digunakan untuk tugas perhitungan intensif seperti perakiraan cuaca, lalu ada riset iklim, riset pemanasan global, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apa saja sih fitur terdapat dalam superkomputer? Yang pertama, superkomputer dapat menyelesaikan suatu perhitungan yang rumit yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer pada lainnya. Yang kedua, memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat tinggi. Yang ketiga, superkomputer dapat menangani aplikasi yang memerlukan pemrosesan real time. Jadi maksudnya suatu sistem yang dapat dikondisikan yang menggunakan kondisi pengoperasiannya itu dibatasi dengan waktu atau dan memiliki deadline yang jelas. Dan yang keempat, superkomputer dapat mendukung kecepatan komputasi CPU yang tinggi. Nah, apa saja sih contoh-contoh superkomputer? Yang pertama, ada Summit yang dibuat oleh IBM, yaitu suatu perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi dan menjual perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, Summit ini adalah suatu superkomputer pertama yang memiliki kecepatan itu 148,6 hingga 200 watt. Pada tahun 1954, Summit digunakan sebagai kalkulator penelitian persenjataan angkatan laut yang digunakan untuk meramalkan cuaca. Nah, yang kedua, pada tahun 2018, Summit ini dikembangkan oleh IBM di National College dan menjadikannya superkomputer pertama dan superkomputer tercepat di dunia. Nah, yang kedua ada Fugaku. Jadi dari namanya saja kita sudah kenal ya, Fugaku ini dibuat oleh negara Jepang. Nah, Fugaku dikembangkan sejak tahun 2014 sebagai penerus hak komputer dan
yang mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2021. Nah, Fugaku dibuat oleh Fujitsu yang bekerjasama oleh lembaga penelitian pemerintah Riket. Fugaku ini memiliki kecepatan 415,6 petaflops atau sekitar 2,8 kali lipat lebih cepat daripada langit. Nah, yang ketiga ini kan yang ketiga, oh ya, nggak cuma di luar negeri loh, di Indonesia juga ada superkomputer. Yaitu pada tahun 2018 ada seorang pria asal Semarang bernama Wilson membuat suatu superkomputer komersial pertama di Indonesia yang diberi nama Alloy. Kata Wilson, orang siapapun boleh menggunakannya asal bayar dan sepakat dengan ketentuan dan syarat yang diberikan. Jadi maksud komersial ini tuh sewa menyewa dengan kesepakatan tertentu. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan kali ini, tentu banyak sekali hal-hal yang menarik untuk kita bahas lebih lanjut lagi dan akan lebih seru jika kita saling bertukar ide, pikiran,